Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di podcast kami. Pada hari ini kami akan membahas topik mengenai broken home. Di sini kami mempunyai 3 narasumber yang sangat cantik sekali. Bisa memperkenalkan diri kepada 3 narasumber kita, dimulai dari Dea Putri Fatmayani, dipersilahkan. Halo semua, nama aku Dea, asal aku dari Medan, umur aku 19 tahun. Lalu bisa dilanjut dengan Sekar Karimah. Nama aku Sekar Karima, aku asalnya dari Jogja, umur aku 20 tahun. Lalu yang terakhir ada Tere Alivia untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Tere Alivianisa Putri, saya dari Bogor, umur saya 19 tahun. Oke, berarti rata-rata di sini umurnya 19 sampai 20 tahunan ya. Nah, di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan diajukan dan mungkin sedikit sensitif karena mengingat judul kami juga sedikit sensitif bagi narasumber kami ini. Bisa dimulai untuk pertanyaannya, silahkan. Oke, untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama sih sejak orang tua kalian bercerai? Mungkin bisa dijawab dulu yang pertama oleh Sekar Karimah. Orang tua aku bercerai itu udah 8-9 tahun. Cukup lama ya. Lalu mungkin bisa dilanjut dengan Tere Alivia Anissa Putri. Orang tua saya bercerai mungkin sudah hampir 19 tahun atau 18 tahun. Lalu ada Dea Putri Fatmayani, silahkan. Orang tua aku baru bercerai sekitar pertengahan 2020, sekitar 1 atau 2 tahun dari sekarang sih. Pertanyaan kedua ada gini, bagaimana sikap Anda, para narasumber kita ini, menanggapi kondisi yang seperti ini? Mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan oleh Dea Putri Fatmayani terlebih dahulu. Ini Mbak Wenden, kalau aku pribadi sih sebenarnya dari perceraian kedua orang tua aku, karena mereka itu berpisahnya waktu aku SMA ya. Dan waktu awal-awal berpisah juga aku kurang tahu, jadi mereka menyembunyikan hal tersebut dari aku. Jadi aku lebih kayak yang menerima aja sih. Lebih kayak yang ya udah mungkin emang mereka udah nggak cocok untuk tinggal di satu rumah yang sama kayak gitu. Selanjutnya, Tere, boleh dijawab pertanyaannya? Sendiri sih, saya juga menerima ya, jadi karena memang sudah dari kecil gitu kan, jadi ya menerima aja gitu. Ya mau gimana lagi gitu kan, nggak bisa untuk mau marah-marah juga nggak bisa, jadi terima aja gitu. Selanjutnya buat Kalau aku pribadi sih lebih kayak pertamanya ke ngedenial diri sendiri sih, kayak ngelihat situasi sama kondisinya. Tapi lama-kelamaan lebih ke nerima aja. untuk pertanyaan selanjutnya, ada tidak sih pengaruh dari sebelum atau sesudah orang tua kalian mengalami perceraian ini? Apa pengaruhnya untuk diri Anda gitu? Boleh untuk Sekar Karimah? Terutama untuk mental Anda sekalian dan psikis mungkin ya. Aku sih lebih ke, apa ya, mungkin kalau sebelumnya itu lebih kayak hangat keluarganya, tapi setelahnya lebih kayak hampa aja sih. Baik, semoga lekas membaik keadaannya ya. Lalu bisa dilanjut dengan Tere Alivia. Dan dari sebelum dan sesudah tidak terlalu signifikan ya, karena itu udah lama sekali dan saat itu saya masih kecil. Jadi kalau untuk saya tidak ada pengaruh sih. Lebih ke dampak jangka panjang aja. Lalu ada ini, satu lagi nih narasumber kita yang berkerudung hitam dan berbaju putih Mickey Mouse. Bisa Dea Putri Fatmayani untuk menanggapinya? Aku pribadi sih sebelum atau sesudah nggak munafik atau gimana, cuman sebelum perceraian tuh emang keluarga aku lebih kayak yang complicated gitu kan, kayak yang nggak pernah ngerasain kebersamaan karena antara mama sama ayah juga udah nggak cocok. Jadi aku ngerasa dampak yang lebih baik sih setelah perceraian gitu, karena mereka udah nggak saling ribut antara pendapat satu sama lain. Jadi aku ngerasain,
walaupun tidak merasakan penuh, tapi setidaknya aku ngelihat kedamaian gitu. Kalau misalnya aku di tempat mama damai, di tempat ayah juga damai gitu. Baik, sebelumnya kami turut merasakan kesedihan para narasumber kita dan semoga keadaannya cepat membaik seperti sebelum-sebelumnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kalian sekalian ikut ayah atau ibu dan alasannya kenapa memilih ayah atau ibu tersebut? Oh, mungkin bisa diawali dengan Tara Alivia. Saya sendiri kenapa saya itu ikut ibu karena memang hak asuh saya itu jatuh ke tangan ibu. Tuh. Selanjutnya boleh oleh Sekar Karimah. Sama sih jawabannya sama Tere Alivia, karena hak asuh aku jatuhnya ke ibu. Bagaimana dengan Dea Putri? Sama kayak dua temen yang lain, semenjak cerai sampai sekarang aku tinggalnya sama mama. Ada beberapa alasan yang nggak bisa diungkapin di forum ini, tapi aku lebih memilih untuk aku sama adik aku lebih memilih untuk tinggal di mama dan keluarga mama. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut Anda pola asuh dari ayah dan ibu Anda setelah mereka memutuskan untuk berpisah? Untuk pertanyaannya boleh dijawab dulu oleh Tere Alivia. Itu baik ya, maksudnya kita nggak kayak kan ada orang tua yang bercerai tapi kayak anaknya terganggu secara psikis atau mental gitu karena pola asuh yang salah. Alhamdulillah keluarga saya sih nggak kayak gitu ya. Jadi sayanya juga tidak terlalu merasa terasa itu perceraian orang tua saya. Lalu bisa dilanjut dengan Sekar Karimah. Kalau pola asuh dari bapak sama ibu sih, mereka punya pola asuh yang aku sendiri pun juga nggak ngerti itu pola asuhnya gimana. Cuman untuk aku sendiri sih baik-baik aja. Pola asuhnya masih bisa aku toleransi lah. Baik. Lalu yang terakhir ada Dea untuk silahkan menjawab pertanyaan tersebut. Kalau aku sih, aduh gimana ya bilangnya? Kayak dari setelah bercerai itu, maaf kalau terlalu terbuka, tapi kayak dari setelah kejadian itu aku sama ayah udah jarang banget ketemu. Jadi emang aku belum pernah ngerasain diasuh terpisah oleh ayah. Jadi aku semenjak kejadian itu ya kayak gitu tinggalnya sama mama terus gitu. Jadi aku nggak bisa komentar antara ayah atau ibu karena aku dari awal sama mama gitu. Baik. Untuk sekarang ini, apakah ayah atau ibu dari kalian masih terus untuk mengawasi perkembangan kepribadian atau kalian sehari-hari tidak ya? Pertanyaan ini boleh dijawab dulu oleh Sekar. Aku untuk sehari-hari itu mereka masih ngawasin. Tapi untuk kepribadian dan yang lainnya mungkin aku kurang ngerti sih itu mereka ngawasin atau enggak. Oke. Lalu pertanyaannya bisa dijawab dengan Tara Alivia. Untuk sehari-hari kalau dari keluarga ibu gitu memantau dan untuk kepribadian juga memantau. Tapi kalau untuk dari ayah itu enggak ya, karena tinggalnya juga kebetulan beda kota dan cukup jauh. Dan saya juga jarang banget ke tempat ayah. Baik, lalu ada Dea Putri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau untuk aku sendiri sih, kayak gitu lebih terbuka ke keluarga mama, terbuka banget ke mama, ke keluarga mama, ke adik-adik mama gitu. Kebetulan mama juga anak pertama, jadi adik-adik mama tuh juga lebih peduli ke aku gitu, melihat kayak butuh figur ayah gitu. Jadi aku ke keluarga mama tuh bener-bener open banget, kayak semua masa remaja aku, kayak perkembangan aku juga mereka tahu kayak gitu.
Kalau dari ayah sendiri atau keluarga ayah sendiri, aku kayak udah hampir lost kontak gitu. Aku nggak tahu letak salahnya di mana, tapi ada beberapa alasan, kayak yang aku bilang di awal, ada beberapa alasan yang nggak bisa aku ungkap kenapa aku lebih prefer ke pihak keluarga mama dibanding keluarga ayah, kayak gitu. Oke, baik. Lalu di sini kita punya pertanyaan yang mungkin lebih sensitif dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Apakah narasumber bersedia untuk menjawab pertanyaan ini? Boleh. Baik, karena narasumber kita bersedia untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini kita punya pertanyaan seperti ini. Apakah ayah dan ibu para narasumber ini masih bertanggung jawab atas segala kebutuhan Anda bertiga atau sudah lepas tangan dari tanggung jawab tersebut? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Sekar Karimah mungkin ya. Silahkan Sekar. Aku masih bertanggung jawab. Kalau seperti itu. Mungkin bisa dijawab juga oleh Dea Putri. Sampai sekarang itu masih full ditanggung mama dan keluarga gitu. Kalau ayah dan keluarga ayah, aku nggak tahu ini terlalu terbuka atau apa, tapi emang gitu faktanya. Kalau sampai sekarang aku itu dibiayai oleh mama dan keluarga mama gitu. Itu aja sih. Baik. Lalu ada Tere, mungkin bisa dijawab. Kalau keluarga saya, ayah dan ibu saya masih bertanggung jawab atas semua kebutuhan saya. Oh, baik. Sedikit. Oh, sedikit ya anjir. Gue mau bilang sedikit memprihatinkan, tapi nggak boleh. Stop. Oke. Jawaban para teman-teman narasumber sekalian. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa Razan? Menurut kalian nih apa sih dampak dari perpisahan kedua orang tua kalian ini terhadap kehidupan kalian sehari-hari gitu, misalnya merasa cemas kah ataukah malah menjadi bahagia karena kedamaian kah atau bagaimana? Pertanyaannya boleh dijawab oleh Sekar Karimah terlebih dahulu. Aku sih lebih ke bingung aja, entah bahagia, sedih, hampa. Aku juga nggak tahu sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh Dea Putri. Aku sih kayak yang aku bilang tadi ya, aku pribadi lebih ngerasa senang aja gitu karena semenjak berpisah jadi nggak lihat yang berantem lagi gitu. Cuman satu atau dua kali kadang ngerasa kayak kok kayak gini ya, kok kayak gini ya, kayak gitu sih. Atau karena mungkin aku masih baru juga ya dibanding teman-teman yang lain yang udah lebih bertahun-tahun. Eh, ke narasumber ketiga kita untuk kami persilahkan untuk menjawabnya. Terima kasih. Jadi untuk dampak itu lebih ke dampak sosial ya. Jadi merasa kurang percaya diri saat berteman aja sih. Tapi untuk yang lainnya sih biasa aja karena seperti yang tadi ya, saya juga jujur bingung gitu kayak harus harus sedih, harus bahagia gitu. Jadi ya udah saya let it flow aja. Nah, kepada 3 narasumber, kita pada hari ini yang sudah mau berbagi mengenai apa yang keluh kesahnya dan apa yang, mereka alami selama ini. Kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk kalian bertiga. Semoga ke depannya kehidupan, kita, semua, tetap, menjadi semakin baik. Dan tetap semangat ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan kalian, terutama fisik dan mental mungkin bisa diperbanyak dengan beribadah dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau Alkitab yang kalian punya. Terima kasih. Sebelumnya, maaf telah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa. Bye.